Assalamualaikum, semangat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Mak Zea. Pada kesempatan kali ini, saya mau mereview atau mempraktekkan produknya yang mau kita praktekkan yaitu ini. Teman-teman pasti tahu ya produk ini, food processor ya. Karena banyak sekali customer dan mitra saya yang menanyakan cara penggunaan food processor ini. Sebentar, saya ambil dulu perlengkapannya ya, perintilan-perintilan dari food processor ini. Nih, untuk yang belum tahu cara penggunaannya, Masya Allah, sekarang bisa simak video ini ya. Oke, ini adalah food processor dari Vienta, dari produk Tiga Raksa. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya dengan produk ini, karena produk ini sangat bestseller banget. Satu produk itu mempunyai 11 fungsi. Jadi saya mau mempraktekkan bagaimana sih cara penggunaannya. Terkadang food processornya nggak mau hidup gitu ya, banyak sekali. Gimana Mak Zea, food processornya nggak hidup nih gitu. Ternyata teman-teman belum tahu bagaimana cara penggunaannya. Jadi untuk yang belum tahu, silahkan simak video ini ya. Yang pertama, ini food processor dari Vienta. Banyak ya food processor merek lain, tapi yang multifungsi, yang food grade, tentunya yaitu food processor dari Vienta. Oke, sekarang kita coba dari sini dulu. Ini untuk mesinnya. Untuk kecepatannya ada dua, jadi yang pertama dan kedua. Kemudian untuk yang menghaluskan bahan-bahan yang keras seperti kacang tanah. Kemudian apalagi ya yang melembutkan yang keras kayak bahan-bahan yang mentah, bahan kering contohnya kayak merica, ketumbar, itu boleh diarahkan dulu ke yang P. Yang P yang sebelah sini ya teman-teman. Nah, untuk pemasangannya itu sendiri, di sini di bolnya ini ada tanah, ada gambar terkunci dan terbuka, diposisikan di depan. Jadi arahnya seperti ini ya. Nih, dari samping sini diposisikannya ke depan seperti ini. Ini. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, yang di bolnya ini sudah ada tanda kunci. Ke kiri itu putar untuk membuka, ke kanan itu ada untuk mengunci. Di choppernya juga begitu ya. Ini choppernya bahan tritan transparan, tentunya food grade. Untuk kapasitasnya yaitu setengah kilo dari semua adonan ya. Nah, untuk posisinya itu sendiri, ini posisinya juga sama ya teman-teman. Di sini ada gambar kuncinya juga. Jadi kalau ke kiri itu membuka, ke kanan itu mengunci. Nih, jadi posisinya ini kalau dari belakang posisinya sebelah kiri, tapi kalau teman-teman dari depan posisinya ada di sebelah kanan. Nih, ini diputar aja gini sampai bunyi klik. Tuh, sampai bunyi klik gitu ya. Sampai bunyi klik. Nah, ini kalau teman-teman hidupin nih, lampunya sudah hidup. Nah, kalau dihidupin kenapa nggak putar? Inilah yang suka banyak ditanyakan. Kenapa Mak Zea food processornya nggak hidup gitu ya. Nah, inilah kelebihannya food processor dari Vienta ketika teman-teman tidak memasang dengan full, baik itu kupernya dan tutupnya itu tidak akan menyala, tidak akan memutar food processornya. Nah, kemudian ini untuk pemasangan pisau. Nih, jadi ini ada ada dudukan yang hitam untuk dimasukkan pisaunya. Jadi sampai bunyi klik ya. Nih, sampai bunyi seperti itu teman-teman, silahkan masukkan aja. Masukkan ke kupernya. Nih, tinggal masukkan aja seperti ini. Dan posisi tutupnya pun ini ada di sebelah kiri. Kalau dari depan di sebelah kanan. Kalau teman-teman perhatikan, di sini itu ada tempat masuk untuk slip yang di sini. Slip kupernya. Jadi posisikannya itu seperti ini. Nih. Ya, jadi dari belakang juga, pokoknya sebelah kiri sampai bunyi klik. Dia
dia langsung hidup ya. Tadi posisinya on. Nih sekarang kita buka ya. Kita coba lagi. Nih, dia nggak bakalan hidup. Inilah safety-nya dari food processor Vienta, teman-teman. Ketika kita mengadon, ketika kita memproses masakan, mengolah makanan, didampingi dengan anak-anak, itu sangat aman sekali ya. Karena ketika anaknya aktif ya, anaknya aktif, putar-putar, kita buka aja tutupnya, dia tidak akan sama sekali memutar. Tapi ketika kita tutupnya ini, kita tutup, otomatis dia akan memutar. Oke, Mak Zia sudah tertutup, sudah terkunci rapi. Tapi kenapa belum hidup? Mungkin ada kupernya yang masih longgar atau bol yang hitamnya masih longgar. Jadi dia tidak akan hidup juga ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan. Nah ini harus benar-benar terkunci baru dia hidup. Seperti itu ya. Untuk penggunaan yang kupernya. Jadi posisinya harus diperhatikan kunci-kuncinya juga. Jadi kalau ada yang tidak hidup, itu mungkin salah satu dari 3 kuncinya belum terkunci dengan sempurna. Selanjutnya teman-teman, untuk pisau ini penggunaan kayak kentang goreng. Jadi ini mata pisaunya lebih besar ya. Untuk penggunaannya yang ini sebenarnya hitamnya ini ada 2. Cuma saya entah keselip di mana satu lagi. Ini sebenarnya nanti dapatnya itu 2. Jadi posisinya ini tinggal diginikan aja. Ya, tinggal ditumpangin gini aja. Seperti ini, masukkan juga. Kemudian ini tutupnya. Nah, misalnya teman-teman mau bikin kentang goreng ya, untuk anaknya yang suka kentang goreng, masukkan kentangnya, kita tekan-tekan seperti ini saja. Jadi aman, tidak akan bahaya kepada tangan ya. Kalau kita ngiris manual nih, yang kayak gini, atau yang kita iris manual pakai gini, nah itu sangat berbahaya pada tangan kita. Tapi kalau ini safety sekali ya teman-teman. Tinggal ditekan-tekan, masukin, tekan lagi, masukin, tekan lagi. Seperti itu. Nanti saya akan kasih review penggunaannya ya, hasilnya. Baik, kemudian mata pisau yang ini untuk mengiris dengan yang tebal ya. Tapi kalau teman-teman mau ngirisnya itu yang lebih halus, pakai mata pisau yang ini. Jadi mata pisaunya itu ada 2. Yang ini yang bisa untuk menebal dan yang halus, yang tebal dan yang tipis. Kemudian kalau teman-teman mau menserutnya juga ada yang ukurannya lebih tebal, ada yang ukurannya lebih tipis. Fungsinya untuk apa sih? Nah, kalau misalnya untuk yang tebal, teman-teman misalnya mau ngiris keripik pisang, keripik singkong ya. Penggunaannya sama seperti yang tadi ya, tinggal ditumpangin gini aja. Untuk yang iris yang tipis juga bisa untuk bawang merah, bawang putih. Ya untuk mengiris ya. Kemudian untuk yang menserut ini bisa untuk pepaya, untuk labu siam, untuk masak yang diserut ya, wortel gitu. Kentang kering gitu kan. Nih untuk yang bikin makanan-makanan. Oke, selanjutnya ini ada cake mixer. Jadi ini untuk mengadon bolu yang tidak membutuhkan adonan yang ngembang ya, yang hanya memixer saja. Misalnya kayak brownies itu kan dia nggak perlu ngembang, bisa pakai yang ini. Tapi kalau bolunya yang memang dibutuhkan untuk yang ngembang, tidak disarankan menggunakan ini ya. Nah kemudian ini untuk menggunakan adonan-adonan donat ya kan, buat empek-empek ngilisnya pakai ini ya. Nih, untuk ngadon donat ya teman-teman. Jadi untuk olahan yang butuh mengadon saja, yang tidak mengiris, yang tidak menghaluskan, teman-teman boleh pakai yang ini. Penggunaannya sama seperti yang tadi. Nah, sedangkan untuk yang menghaluskan nih, ini yang sangat yang sangat digunakan ibu-ibu banget ya. Yaitu ini, mata pisau yang ini bisa untuk menghaluskan daging, menghaluskan ikan. Kalau teman-teman mau buat bakso daging, bakso ayam ya, kemudian bikin empek-empek, bikin somai, ya pokoknya menghaluskan udang, ikan, daging, apapun yang dihaluskan bisa pakai ini. Seperti untuk untuk kacang tanah ya, kalau ngelotek misalnya yang penjual-penjual yang harus menghaluskan kacang tanahnya bisa nanti digilingnya giling kasar, jadi tinggal menghaluskan nguleknya saja. Itu ya teman-teman penjelasan tentang untuk choppernya ya. Kemudian kita beralih ke blender.
kita beralih ke blender ya, karena blendernya kita baru satu fungsi ya, maksudnya satu cooper aja tuh udah banyak banget penjelasannya. Jadi kalau dibilang beli food processor Vienta itu mahal, enggak ya, karena fungsinya sesuai, fungsinya sangat banyak sekali. Contohnya aja ini yang blender ya teman-teman, di sini pun sudah ada sebenarnya, sudah ada tanda untuk mengarahkannya. Jadi posisinya tetap sama di sebelah kiri, sampai bunyi klik ya. Nih, sampai bunyi klik. Nah, kemudian ini sama lah ya seperti blender biasanya. Kalau untuk yang seperti ini, kelebihannya food processor ini apa? Teman-teman di sini sudah ada filternya. Jadi kalau teman-teman ngejus yang ada bijinya, yang ada ampasnya kayak jambu biji, melon, apalagi yang banyak berampas ya. Itu ampasnya itu sudah terfilter di dalam sini. Jadi ketika dituangkan itu sudah langsung siap disajikan ya. Dan juga bisa untuk menggiling santan kelapa. Jadi kalau teman-teman punya kelapa yang masih utuh, bisa dibuat santan di sini. Caranya seperti ini ya. Ini filternya sudah ada sudutnya sini. Ini dipasin aja di sini. Sangat mudah sekali. Kemudian tutupnya, nih posisinya harus tutup masuk. Jadi posisinya dimasukkannya dari sini. Buah-buahannya, kelapanya, apapun yang teman-teman blender yang dimasukkannya di sini supaya ampasnya itu tidak menyatu dengan sarinya ya. Seperti itu. Untuk pelepasannya, jangan dilepas tutupnya. Jadi kalau sudah di blender nih, sudah selesai blender, kita ambil blendernya, cukup digeser saja ke kiri. Nih ya, nih seperti ini. Cukup digeser saja ke kiri, ambil gelas teman-teman, tuangkan langsung seperti ini. Jadi tidak perlu dibuka, jadi posisi ampasnya itu masih aman di dalam filternya. Ini bakalan sari-sarinya hasil jusnya ya, atau saring kelapa, apapun yang teman-teman jus, ampasnya sudah terfilter di dalam. Jadi cukup digeserkan aja tutupnya, kemudian dituangkan seperti ini. Jadi ampasnya aman, langsung siap diminum, seperti itu ya. Kemudian lanjut ke grinder. Nih, untuk grindernya juga sama ya teman-teman. Di sini juga ada tanda kuncinya. Untuk pemasangan grinder juga sama. Grindernya ini bisa untuk bisa untuk bumbu bahan yang basah dengan yang kering ya. Jadi seperti ini. Untuk teman-teman yang grinder bahan untuk yang bumbu bahan yang kering, diusahakan ke P dulu biar adanya itu putarannya itu lebih cepat untuk menghaluskan bahan yang kering. Seperti lada, ketumbar ya, bahan-bahan bumbu yang kering bisa menggunakan bahan yang basah dan kering ya teman-teman. Ini bahannya sama untuk grinder, untuk chopper, untuk blendernya bahannya sama dari Tritan transparan, tentunya food grade. Dan juga kelebihan mesinnya ini jika ketika penggunaannya terlalu lama, panas, dia akan mati otomatis dan dia akan mendinginkannya secara otomatis baru siap untuk digunakan kembali. Jadi jika teman-teman menggunakannya lama ya, saking banyaknya gitu kan, terus tiba-tiba mati, itu tidak apa-apa. Karena dia bisa mematikan, mendinginkan secara otomatis dan dia ini di cover garansi selama 2 tahun untuk mesinnya. Jadi untuk motor mesinnya itu garansinya selama 2 tahun. Kalau untuk spare partnya itu kami juga menyediakan. Kalau ada yang patah, ada yang rusak, itu bisa belinya sama kami ya. Kami juga menyediakan untuk spare partnya. Tapi untuk kerusakan pemakai itu tidak garansi. Yang garansi yaitu mesin yang di food processornya ini. Mungkin sekian ya teman-teman untuk penjelasan dari food processornya. Nanti saya akan kasih video hasil penggunaan setiap pisaunya. Untuk teman-teman yang belum digunakan food processornya, silahkan digunakan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.